kabel ketika kita menangani harus dimatikan dulu, ya itu mau tidak mau. Akan melakukan penanganan sehingga tidak. Tim Unit Reaksi Cepat BPBD Kota Tasikmalaya melakukan pemangkasan 2 pohon besar yang berlokasi di Jalan Re Marta Dinata, Cipedes, Kota Tasikmalaya pada Selasa 16 Desember 2025. Proses pemangkasan dilakukan petugas URC dengan dibantu unsur TNI Polri untuk mengamankan lokasi sekaligus mengatur lalu lintas. Korlap URC BPBD Kota Tasikmalaya, Harisman menjelaskan, selama proses pemangkasan berlangsung, pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mempermudah proses pemangkasan. Dan selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Priangan, rekan Jainal Abidin, silakan laporannya. Ya baik, Norma izin melaporkan ada 2 pohon besar yang berada di wilayah yang berlokasi di Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dilakukan pemangkasan oleh tim gabungan, yakni yang diikuti oleh tim Unit Reaksi Cepat BPBD Kota Tasikmalaya beserta TNI Polri yang berlangsung pada Selasa malam 16/12/2025. Proses pemangkasan ini dilakukan memang sebagai tindak lanjut instruksi dari pihak Wali Kota Tasikmalaya terkait siklus hidrometeorologi yang memang di wilayah Kota Tasikmalaya kerap terjadi pohon tumbang ketika turun hujan deras disertai angin. Untuk pemangkasan pohon ini memang sudah kesekian kalinya yang memang di mana proses pemangkasan ini tindak lanjut dari laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dinas terkait langsung berkoordinasi terhadap pohon tersebut. Menurut Korlap URC BPBD Kota Tasikmalaya, Harisman menjelaskan memang pemangkasan pohon rawan tumbang ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat yang telah disetujui dan direkomendasi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat. Harisman pun menjelaskan selama proses pemangkasan pihak kepolisian memperlakukan sistem buka tutup untuk mempermudah pemangkasan. Selain itu, banyaknya kabel yang berada di sekitaran pohon juga akan berdampak pada proses pemangkasan. Pastinya ada kendala, apalagi di sini banyak kabel milik PLN maupun provider lainnya. Kalau untuk PLN ini tidak bisa dipadamkan karena dari pusatnya memang tidak diperbolehkan memadamkan listrik menjelang Nataru, terkecuali pohon tersebut tumbang dan menimpa kabel, kata Harisman. Ia pun mengungkapkan kegiatan ini dilakukan sehabis maghrib dan bakal selesai dini hari nanti karena ukuran pohon ini cukup besar dan butuh waktu. Kami melakukan pemangkasan ini sampai dini hari karena 2 pohon ini sangat besar, jadi harus memangkas ranting terlebih dahulu, kemudian memangkas dahan besar yang memudahkan petugas melakukan pemotongan menggunakan sensor atau gergaji mesin. Mohon maaf bagi pengguna jalan sedikit terganggu, diharapkan untuk mencari alternatif jalan sementara waktu. Memang untuk diketahui pemangkasan pohon ini sudah dilakukan di beberapa area, yakni di pertigaan Bantar, Jalan SL Tobing dan wilayah dekat Taman Kota yang memang titik lokasi ini memiliki status wilayah daerah milik Kota Tasikmalaya. Tak hanya itu, BPBD Kota Tasikmalaya pun terus memonitoring pohon-pohon yang memang sudah lapuk berkoordinasi dengan dinas terkait agar nantinya pohon tersebut ketika sudah ditindaklanjuti akan dilakukan pemangkasan berlanjut yang dilakukan oleh tim URC BPBD Kota Tasikmalaya. Demikian Norma yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Sidahannya sudah hampir bersatu dengan pohon yang di seberang, sehingga pohon yang di seberang pun tetap harus kita amankan. Di samping kita juga membuka ruang agar PGU bisa berfungsi dengan baik, tidak tertutup oleh pohon. Dan untuk rencana pemangkasan malam ini mungkin akan dilaksanakan sampai dengan dini hari. Kalau untuk selama proses pemangkasan ini untuk arus lalu lintas gimana kan? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga dengan dinas perhubungan. Untuk saat ini kita masih melakukan terlihat ada proses buka tutup. Jadi selama dipangkas kita tutup dulu sebentar, baru proses pemangkasan dibuka lagi. Sampai saat ini belum terjadi pengalihan arus. Ini kan pemangkasan pohon ini mengingat banyak kabel-kabel dari listrik sama provider sendiri ini
mempengaruhi ya kan jalannya? Sangat mempengaruhi, sehingga untuk saat ini pelaksanaan pemangkasan kami telah berkoordinasi dengan pihak PLN, dan selama pemangkasan ini kami ingin didampingi oleh pihak PLN untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang diinginkan, termasuk juga kami minta dari pihak Telkom untuk membantu berkoordinasi dengan pihak provider lainnya untuk sama-sama berada di lokasi, sehingga kalau ada kabel-kabel yang terputus atau yang terkena ranting bisa diidentifikasi milik siapa dan segera diperbaiki. Tidak bisa dipadamkan terlebih dahulu kan untuk mengantisipasi? Berdasarkan hasil koordinasi kami kemarin dengan pihak PLN bahwa menjelang Nataru untuk hal-hal yang mungkin dianggap tidak urgent itu pemadaman dihindari. Kabel ketika kita menangani harus dimatikan dulu, ya itu mau tidak mau. Mungkin akan melakukan penanganan sehingga tidak kami ingin didampingi oleh pihak PLN selama kegiatan Walaupun ini tugas mereka ya. Di jalan RE. kabel ketika kita menangani harus dimatikan dulu, ya itu mau tidak mau. Mungkin akan melakukan penanganan sehingga tidak kami ingin didampingi oleh pihak PLN selama kegiatan Walaupun ini tugas mereka ya. Di jalan RE. kabel ketika kita menangani harus dimatikan dulu, ya itu mau tidak mau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.